hari ini. Miss berharap anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini kita akan belajar matematika, yaitu tema 3 subtema 2. Anak-anak ingat harus tetap semangat dan jangan bosan ya belajar di rumah. Anak-anak harus tetap semangat, tetap rajin belajar walaupun belajar dari rumah ya. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Silakan anak-anak mengambil sikap sesuai dengan keyakinannya dan kita baca bersama doa sebelum belajar berikut ini ya. Doa sebelum belajar. Berdoa mulai. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesehatan kami hari ini. Sebentar lagi kami akan mulai belajar. Bimbinglah kami agar dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Berilah kesabaran dan kesehatan kepada guru dan orang tua kami agar dapat mendidik kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar matematika. Anak-anak perhatikan ya video ini baik-baik. Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Perhatikan denah jarak ke rumah nenek berikut ini. Nah, di sini ini adalah denah ya. Di sini rumah Edo dan di sini rumah nenek. Kita perhatikan jaraknya ya. Jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5 km 300 meter. Jarak ini dapat ditulis 5 km lebih 300 meter. Jarak dari rumah Edo ke kebun binatang adalah 1523 meter. Satuan kilometer yaitu km dan meter m adalah satuan untuk menyatakan jarak. Perhatikan penjelasan berikut. 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kemarin kan di video sebelumnya kita sudah belajar yaitu tangga meter ya. Ingat kalau turun satu tangga itu dikali 10. Nah, di sini 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 kilometer 300 meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? Di sini kan ada 5 km dan ada meter, ada kilometer dan ada meter. Dan anak-anak harus perhatikan yang ditanya itu satuannya apa. Ternyata di sini satuannya yang ditanya adalah meter. Jadi yang anak-anak harus lakukan adalah mengubah kilometer ke meter. Ingat, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Jadi 5 km ditambah 300 meter sama dengan, kita ubah dulu 5 km yaitu menjadi itu 5 dikali 1000 yaitu hasilnya 5000 meter. Di sini kan 300 meter. Meternya udah sama ya satuannya. Nah, jadi tinggal dijumlahkan saja. Jadi 5 km ditambah 300 meter sama dengan 5000 meter ditambah 300 meter, yaitu hasilnya adalah 5300 meter. Jadi jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5300 meter ya. Jarak yang harus ditempuh Edo dari rumah ke kebun binatang adalah 1523 meter. Berapa jarak rumah Edo ke kebun binatang dalam satuan kilometer dan meter? Nah, ini yang ditanya adalah kita mencari satuannya yaitu dalam kilometer dan meter. Berarti di sini kan meter. Nah, berarti anak-anak harus mengubahnya ke dalam kilometer dan meter. Yaitu 1523 meter sama dengan 1000 meter ditambah 523 meter. Meter ke kilometer itu berarti dibagi 1000, berarti 1000
dibagi 1000 yaitu hasilnya 1. Nah, di sini kan sudah meter, berarti ini tetap ya. Berarti 1523 meter dalam satuan kilometer dan meter yaitu 1 kilometer ditambah 523 meter. Paham ya? Selanjutnya, ayo berlatih. Tentukan jarak dalam satuan meter. Nah, kalau dia kilometer ke meter berarti dikali 1000. Kalau meter ke kilometer berarti dibagi 1000 ya. Rumah Siti ke sekolah. Kita perhatikan rumah Siti. Ini rumah Siti. Kita cari ke sekolah. Mana sekolahnya? Ini adalah sekolah. Jaraknya yaitu 5 km 100 meter. Nah, berarti jarak rumah Siti ini kita perhatikan ya. Penjelasan berikut. Rumah Siti ke sekolah yaitu 5 km 100 meter. Nah, kita lihat di sini 5 km 100 meter sama dengan 5 km sama dengan 5000 meter ya. Dan 100 meter sama dengan tetap 100 meter ya. Jadi 5000 km 100 meter sama dengan 5000 meter ditambah 100 meter yaitu 5100 meter. Berarti rumah Siti ke sekolah jaraknya adalah 5100 meter. Kemudian nomor 2, rumah Udin ke kantor pos yaitu 2 km 850 meter. Kita lihat di sini. Ingat di sini kilometer dan dia mintanya adalah satuannya meter. Berarti anak-anak harus mengubah kilometer ke meter. Tinggal dikali 1000 ya. Di sini 2 km sama dengan 2000 meter. Dapatnya dari mana? 2 dikali 1000. Selanjutnya 850 meter tetap 850 meter. Kenapa? Karena satuannya sudah sama. Jadi 2 km lebih 850 meter sama dengan 2000 meter ditambah 850 meter. Hasilnya 2850 meter. Jadi rumah Udin ke kantor pos adalah 2850 meter ya. Nah, di sini ingat tadi kilometer ke meter itu dikali 1000. Meter ke kilometer itu dibagi 1000. Sekarang kita lihat. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar pesawat A dan pesawat B. Berdasarkan gambar di atas, jawablah pertanyaan berikut. Berapa ketinggian pesawat A dalam satuan kilometer? Nah, di sini kan satuannya diameter dan yang ditanya adalah dalam satuan kilometer. Lihat, meter ke kilometer itu dibagi 1000. Berarti 3000 meter sama dengan 3000 dibagi 1000. Hasilnya yaitu 3 kilometer. Kemudian nomor 2, berapa ketinggian pesawat B dalam satuan kilometer? Di sini 4325 meter. Dan yang ditanya satuannya adalah kilometer. Berarti kita harus mengubah dari meter ke kilometer. Bagaimana? Sama, dibagi 1000. Nah, di sini 4325 dibagi 1000 yaitu hasilnya 4,325 kilometer ya. Anak-anak harus belajar untuk pembagian ya. Kemarin kan di tema sebelumnya sudah belajar ya pembagian dan perkalian. Oke, selanjutnya berapa soal yang ketiga yaitu berapa perbedaan ketinggian pesawat B dibandingkan pesawat A. Nah, untuk mencari perbedaan ketinggian caranya kita kurang 4325 kita kurang dengan 3000 yaitu hasilnya 1325 meter. Jadi perbedaan ketinggiannya adalah
1325 meter. Selanjutnya, ayo berlatih. Rumah Dayu berjarak 6 km dari sekolah. Sekolah ke pasar adalah 7 km. Berapa jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar? Nah, untuk menentukan jarak, kita jumlahkan, yaitu jarak dari rumah ke sekolah 6 km ditambah dengan 7 km. Hasilnya adalah 13 km. Kemudian, Udin dan Beni akan berlomba lari. Jarak yang ditempuh 350 meter. Lomba pun segera dimulai. Saat Udin telah sampai ke garis akhir, Beni baru menempuh 200 meter. Berapa meter sisa jarak yang harus ditempuh Beni sampai ke garis akhir? Nah, jadi Udin dan Beni akan berlomba lari. Jaraknya yaitu 350 meter. Namun si Beni baru menempuhnya 200 meter. Jadi berapa sisanya yang harus ditempuh oleh Beni? Nah, untuk mencari sisanya, kita tinggal 350 meter dikurang 200 meter, yaitu hasilnya 150 meter. Jadi sisa jarak yang harus ditempuh Beni adalah 150 meter. Kemudian di sini ada alat-alat yang biasa digunakan untuk menimbang. Ini adalah timbangan beras, timbangan badan, timbangan kue, timbangan gantung, timbangan warung, dan neraca. Nah, selanjutnya anak-anak perhatikan gambar berikut. Lani akan menentukan massa benda. Bantulah Lani memilih alat untuk menimbang yang sesuai. Jadi kita cari alat yang sesuai untuk menimbang barang berikut ini ya. Yang pertama yaitu ada bayi. Kita memilih timbangan yang sesuai, yaitu adalah timbangan gantung ya. Jadi bayi itu kita timbang menggunakan timbangan yang gantung. Kemudian yang kedua ada telur. Nah, jadi alat yang sesuai untuk menimbang telur adalah timbangan warung. Kemudian yang ketiga ada emas itu ditimbang menggunakan neraca. Kemudian tepung terigu, alat yang sesuai untuk menimbang yaitu timbangan kue. Kemudian yang terakhir ada satu karung beras itu ditimbang menggunakan timbangan beras ya. Paham ya anak-anak? Harus diingat-ingat ya. Kemudian ada beberapa satuan massa yang sehari-hari disebut berat. Satuan kilogram yaitu kg, gram, dan ons. Ketiga satuan ini saling berhubungan. Lakukanlah percobaan berikut. Percobaan menimbang dengan timbangan kue. Perhatikan berat benda 1 kg dan 1000 gram. Apakah benda tersebut menunjukkan berat yang sama? Perhatikan ya, di sini ada gula 1 kg, beras 1 kg, dan ada tepung ya. Nah, perhatikan gambar di atas. Gambar 1 menunjukkan bahwa 1 kg sama dengan 10 ons. Kemudian gambar 2 menunjukkan bahwa 1 kg sama dengan 1000 gram. Gambar ketiga menunjukkan bahwa 1 ons sama dengan 100 gram. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa 1 kg itu sama dengan 10 ons. 1 kg sama dengan 1000 gram. Dan 1 ons itu sama dengan 100 gram. Nah, di sini tentukanlah satuan berat yang tepat. Berat badan Udin adalah 30 kg. Ibu membeli telur seberat 1 kg. Kalau gram terlalu kecil ya. Berat cincin ibu adalah 3 gram. Karena cincin jadi satuannya itu adalah gram ya. Kemudian gula pasir yang dibutuhkan ibu untuk membuat kue adalah 200
gram. Ibu memerlukan bawang seberat 100 gram untuk memasak ya. Jadi anak-anak harus ingat bahwa 1 kilogram itu sama dengan 10 ons, 1 kilogram sama dengan 1000 gram, 1 ons sama dengan 100 gram ya. Nah, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Miss berharap anak-anak selalu tetap semangat dan menonton videonya sampai akhir. Dan jika anak-anak masih belum jelas atau masih belum paham, anak-anak boleh menghubungi Miss, boleh bertanya ke Miss ya, melalui WhatsApp ataupun telepon ya. Nah, baik, sebelum kita tutup, marilah kita berdoa. Doa sesudah belajar ya. Silakan anak-anak mengambil sikap sesuai dengan keyakinannya dan kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami selama belajar. Semoga kami dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang kami dapat. Kami juga berdoa supaya virus corona segera berlalu, agar kami dapat kembali ke sekolah. Terima kasih Tuhan. Berdoa selesai. Nah, itu tadi pelajaran kita hari ini. Sekali lagi, Miss ingatkan anak-anak harus tetap semangat belajar, jaga kesehatan ya. Thank you.